Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andi Yahya, NIM 1822014. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membawakan tema yang berjudul strategi investasi tanah dengan mendapatkan keuntungan berlipat ganda baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum agraria yang diampu oleh Bapak dosen Nagfir MKN. Baiklah teman-teman, untuk mempercepat saya akan memulai strategi ini dari strategi yang pertama, yaitu strategi investasi tanah dengan jangka pendek yang mendapatkan penghasilan berlipat ganda apabila dijual kembali. Nah, di sini saya mulai inti pertama dari yang akan saya jelaskan semua ini adalah kondisi tempat. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, contoh yang pertama itu ada sebidang tanah di samping rumah saya, yang mana tanah itu pada tahun 2006 hanya dijual 4 juta. Tapi pada saat ini tanah itu walaupun sudah ada bangunannya ya, ketika dijual harganya sudah hampir 2M. Kenapa teman-teman seperti itu? Dikarenakan posisi tempatnya strategis untuk dijadikan tempat usaha. Karena tempat itu emang di tempat keramaian yang mana orang-orang dari desa, orang-orang dari kampung semuanya berkumpul di situ ketika ingin membeli bahan-bahan pokok, kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, ini coba kita bayangkan pada tahun 2006 4 juta dan ketika tahun 2020 harganya hampir 2M. Itu bisa kita perhitungkan naiknya berapa banyak, berapa kali lipat seperti itu teman-teman. Nah, baiklah selanjutnya strategi yang kedua, ketika kita ingin membeli tanah, kita lihat dulu kondisi tanahnya. Kondisi yang paling bagus untuk membeli tanah selain di daerah tempat berkumpulnya orang untuk membeli kebutuhan, tempat keramaian dan lain sebagainya, itu kita membelinya pada di tempat pariwisata. Nah, tempat pariwisata di sini sangatlah cepat teman-teman naiknya harga tanah tersebut. Nah, saya ambil contoh dari tanah investasi tanah yang dimiliki ayah saya. Pada tahun 1995 ayah saya itu membelinya sekitar 1,5 juta. Dan pada tahun 2016 ayah saya menjual tanah itu dengan di atasnya ada warung kecil. Itu harganya menjadi 115 juta. Kita bayangkan itu naiknya berapa kali lipat teman-teman. Nah, karena apa? Emang posisinya strategis di tempat keramaian, di tempat pariwisata. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada lagi tips juga yang sama tentang investasi jangka pendek, yang mana ini biasanya dijadikan incaran orang-orang kaya-kaya. Ini terjadi waktu investasi ayah saya, yaitu memang posisinya di kota kan, tetapi dia masuk sedikit ke dalam gang. Jadi ketika dalam gang posisinya nggak terlalu ramai, tapi ketika keluar itu posisinya langsung ramai. Nah, biasanya tempat-tempat seperti ini menjadi incaran-incaran orang-orang besar. Nah, waktu itu ayah saya pada tahun 2010 membeli tanah tersebut dengan harga 55 juta. Pada tahun 2012, dan itu sekitar 1 tahun lebih setelah tanah itu dibeli, ayah saya menjualnya dengan harga 85 juta dan itu langsung laku teman-teman. Nah, jika kita bayangkan 1,5 tahun saja, 1 tahun lebih lah ya, itu harganya bisa naik 30 juta. Harga ini itu sebenarnya belum mendapatkan keuntungan yang luar biasa teman-teman. Pada tahun 2013-2014 harga tanah tersebut melambung tinggi hampir 100 lebih harganya. Nah, bayangkan teman-teman, itu jaraknya bagi orang yang beli waktu tahun 2012 itu mungkin keuntungannya luar biasa, itu lebih dari setengah ya. Nah,
Kenapa bisa seperti itu? Karena emang posisinya juga strategis, kondisinya strategis, teman-teman. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investasi tanah jangka panjang. Nah, investasi tanah jangka panjang di sini teman-teman ketika ingin berinvestasi tanah yang di tempat itu belum ramai, ini belum ramai, tapi teman-teman harus bisa memetakan tempat itu. Kira-kira tempat tersebut akan ramai berapa tahun yang akan datang, seperti itu. Nah, di sini saya ambil contoh dari investasi tanah ayah saya. Itu ayah saya ada berinvestasi tanah yang mana tanah itu waktu itu dibeli 5 juta, teman-teman. Nah, memang tanah itu ketika dijual sekarang harganya memang nggak terlalu tinggi karena memang posisinya juga belum di tempat keramaian, karena memang dia masih belum terlalu strategis lah. Tapi jika kita petakan, saya sudah memetakan itu untuk berapa puluh tahun yang akan datang. Nah, tanah itu pasti bakalan mahal. Karena apa? Karena daerah saya ini akan ada pemekaran provinsi baru. Nah, kebetulan kabupaten saya ini menjadi ibu kota provinsi tersebut. Ya, yang mana jika dipetakan tanah itu bakalan menjadi tanah kabupaten, tempat ibu kota kabupaten, dan itu bakalan sangat melambung tinggi berapa tahun yang akan datang, teman-teman. Itu untuk investasi jangka panjang yang mana patokannya untuk menjualnya itu masih lama gitu loh. Nah, baiklah teman-teman, ini kita sudah membahas tentang investasi jangka pendek, investasi jangka panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi sedikit tambahan, yaitu investasi tanah di tempatnya tidak pada terlalu keramaian, di tempatnya posisinya tidak strategis dari tempat manusia. Kan tetapi investasi tanah ini posisinya misalnya strategis dengan tempat persawahan, atau tanah tersebut bagus untuk dijadiin sawah, tanah tersebut bagus untuk dijadiin usaha-usaha lainnya. Nah, saya ambil contoh dari tanah yang dimiliki Pak D saya. Itu investasi tanah yang mana emang tanahnya nggak terlalu strategis, teman-teman. Akan tetapi tanah tersebut itu menjadi tempat lalu lalangnya burung walet. Nah, jika tanah tersebut dikelola dengan membangun rumah walet yang ada bolong-bolongnya itu, nanti kan walet akan membuat sarang di dalamnya. Itu kita nggak perlu memberikan makan, cuman membersihkan, memberi air minum, hanya seperti itu, teman-teman. Akan tetapi 10 tahun ketika tanah tersebut dikelola seperti itu akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda, bahkan berlipat-lipat itu daripada tanah itu dijual, teman-teman. Nah, mungkin itu strategi yang dapat saya bagikan untuk teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.